mereka itu kalau misalkan di kami kan kalau untuk ngerokok nggak apa-apa ya Kak. Kalau di Kristen itu gimana Kak itu untuk berdosa atau tidak itu kalau? Ya, nggak ada larangan eksplisit dalam Alkitab untuk jangan merokok. Tetapi firman Tuhan, saya gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, tubuhmu itu harus kamu jaga. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Rasul Paulus berkata, Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Kalau tubuh kita persembahkan bagi Tuhan, kenapa kita merusaknya dengan rokok? Kenapa kita harus merusaknya dengan hal yang sia-sia? Diubah-ubah lah biar lebih ini begini ini dioperasi apa segala macam agar bentuknya lebih begini buat apa begitu gitu kan. Jadi ya nggak usah, larangan eksplisit sih tidak ada, nggak boleh merokok nggak ada, tapi sekianlah lebih baik kalau kamu tidak merokok karena itu menjaga tubuhmu yang adalah tempat berdiamnya Roh Allah atas meterai dari Roh Kudus begitu. Jadi ya jangan dirusak. Ya tergantung pilihan Anda mau merusak Anda atau enggak. Kalau Anda mengaku mengasihi Tuhan, pasti Anda tidak akan merusak tubuhmu dengan hal-hal seperti itu. Begadang juga sebenarnya nggak boleh. Kamu harus mencintai, kan Tuhan berkata kamu harus mengasihi orang lain sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, artinya kita harus mengasihi orang lain itu dengan begitu besar, sama seperti Kristus mengasihi saudaranya. Maka kalau kita mengasihi saudara kita seperti diri kita sendiri dan itu dengan kasih yang besar, kita pun harus mengasihi diri kita sendiri dengan tidak merusaknya. Gitu. Jadi lebih ke pilihan kamu. Kalau secara eksplisit nggak ada diatur. Tapi kalau punya kesadaran yang lebih dalam, harusnya jangan. Gitu, ya. Gitu ya, apa Fitrah? Oh iya Kak Lia, makasih banyak Kak. Oke, ya, kita lanjut ya. Ya, malam. Malam. Sesuai dengan ajaran Kristen gitu. Bagaimana kita berpuasa yang benar sesuai ajaran agama Kristen. Mau nanya itu aja sih Kak. Ya, berpuasa itu kamu mute dulu, jangan berisik ya, atau saya paling anti dengan suara berisik tuh. Yang mau naik ke atas, tolong pergi ke tempat yang hening gitu ya, jangan ada suara berisik. Karena jujur aja suara berisik itu mengubah mood saya itu cepat banget. Ya, nanti saya bawanya emosi kalau berisik. Masalah apa tadi? Kan jadi saya lupa. Masalah puasa. Puasa itu tujuannya adalah untuk merendahkan diri, menolak kedagingan kita dengan mencari Tuhan. Jadi tujuan berpuasa itu adalah mencari Tuhan. Kalau kita lihat dalam Alkitab, Tuhan Yesus berbicara tentang hal berpuasa, itu sama halnya dengan hal berdoa. Ya, jadi bagaimana cara kita berpuasa? Kita bisa mengikuti pola puasanya para nabi. Misalnya Nabi Daniel, atau puasanya Daud, Musa, Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting itu, yang paling banyak digunakan itu adalah puasanya Nabi Daniel. Puasanya Nabi Daniel itu tidak memakan atau mengkonsumsi makanan daging, hanya nabati saja. Itu mulai kosongkan perut dari jam 10 malam sampai besok pagi jam 3 sore baru berbuka. Dan ingat, kamu berpuasa, jangan sampai ada orang yang tahu kalau kamu sedang puasa atau tidak. Makanya Tuhan Yesus berkata, minyakilah rambutmu dan cucilah mukamu. Jangan seperti orang munafik, agar orang lain tahu kamu puasa. Jadi kalau ada yang lain itu puasa, diketahui orang, aduh saya berpuasa, dia puasanya itu udah nggak ada gunanya.
gitu loh. Kalau dia berpuasa terus dikasih tahu sama orang biar orang-orang tahu dan orang-orang puji kalau dia sedang berpuasa. Dan berpuasa itu tujuannya mencari Tuhan dan menyangkali kedagingan kamu. Melatih rohmu dengan mencari Allah yang adalah roh di dalam puasa. Dan ingat, puasa itu bukan tentang menunda makan. Ya, selama kamu berpuasa, kamu harus menunda, menyangkali dagingmu keinginan nafsu, keinginan berdosa, kata-kata kotor, pikiran-pikiran kotor, itu kamu harus hindari. Ketika dia datang, kamu harus lari. Kamu jangan ikuti itu. Jadi benar-benar menyangkal keinginan daging kita. Ya, jadi bukan ya puasa tapi tetap memaki-maki orang, tetap menghina orang, tetap berpikiran kotor tentang orang lain. Itu nggak ada gunanya puasanya itu. Karena tujuan puasa itu adalah mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah. Gitu, ya. Gitu, Asrul, buka mikrofonmu. Ya, Ya, makasih ya Kak. lanjut. Yap. Terima kasih buat Tuhan. Kristen, aku cuma penasaran mau nanya tentang ini. Ada apa dengan Mesir waktu di Yesaya 31 ayat 1 yang Tuhan bilang gini, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Terus sedangkan di sisi-sisi lain kan kalau kita lihat kayak Yerobeam waktu mau dikejar, waktu mau dibunuh Daud ya karena dia mau melawan Salomo, dia larinya ke Mesir. Terus kita tahu juga waktu itu bangsa Israel waktu Yusuf larinya juga ke Mesir. Aku penasaran gitu, ada apa dengan Mesir? Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda. Ya, Mesir itu, kenapa dikatakan celakalah orang-orang pergi ke Mesir? Karena orang-orang Mesir itu adalah orang-orang yang mengandalkan kuda-kuda, yang mengandalkan pedang dan keretanya yang begitu banyak. Jadi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kan sudah dijelaskan sebenarnya di ayat berikutnya. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Tidak mencari Tuhan. Orang Mesir itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi mereka tidak mengandalkan Tuhan melainkan mengandalkan berhala mereka. Makanya di dalam kitab Wahyu, penyembahan berhala itu disimbolkan dengan Mesir. Moral yang rusak itu digambarkan dengan Sodom dan Gomora. Jadi kenapa kecelakalah orang-orang Mesir? Yang pertama karena mereka menyembah berhala, yang kedua karena mereka tidak percaya kepada Allah yang kudus melainkan mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri dan berhalanya. Begitu. Berarti waktu Yusuf itu jadi ke Mesir terus bawa suku 12 Israel itu berarti memang dia di Mesir tapi tidak mengandalkan kuda-kuda Mesir itu. Iya, tidak. Karena memang kan sedang di dalam perbudakan. Terus sorry aku nanyanya terlalu banyak. Terus ini waktu kayak Yerobeam lari kalau ke Mesir itu, apakah orang kalau sudah lari ke Mesir itu harus stop dikejar? Kan hari itu Yerobeam itu kan kayak musuh-musuhnya Salomo lah hari itu. Setiap mau dibunuh kayak Raja Daud mau kejar, pasti larinya ke Mesir terus dibilang di sana dia tinggal sampai dia dengar Salomo meninggal baru dia balik lagi. Berarti kalau orang lari ke Mesir itu apakah ada perjanjian antara gimana ya? Antara bangsa itu kalau sudah lari ke situ berarti sudah stop untuk dikejar gitu. Enggak ada yang begitu. Mereka ke sana karena memang mereka mau diperbudak di sana. Karena waktu itu Alexandria itu berkuasa, Firaun itu berkuasa. Begitu ya. Terus boleh nanya lagi enggak? Sebentar, saya mau pergi dulu ya. Nanti kita lanjut ya. Saya